kemarin pada pertemuan pertama kalian saya beri tugas untuk membaca ya, membaca apa itu namanya, saya beri membaca halaman berapa? 12 sampai 6 sampai 12 ya kalau nggak salah ya. Nah, tentang ini, contoh ini. Nah, dari gambar ini kira-kira warna merah itu diisi bilangan apa saja? Ciri utamanya apa warna merah? Yang kita itu. Jangan genap. Bilangan genap. Yang putih? Ganjil. Jangan ganjil. Nah, bentuk pernyataan merah diisi oleh bilangan genap, putih diisi oleh bilangan ganjil. Itu namanya pola umum atau pola bilangan. Jadi pattern lah atau rumusnya lah, itu disebut rumus. Tuh. Kemudian ini yang agak sulit, yang merah. Yang kedua ada 3 warna, yaitu warna merah, putih, dan biru. Kira-kira pada bilangan ke-10, pada bilangan 10, warnanya apa? Merah. 10? Putih. Saya putih, Pak. Putih. Taunya dari mana? 10 dibagi 3 itu jenis warnanya, terus nanti kan sisa 1. Oke. Nah, terus ya. Nah, itu merah, Pak. yang seharusnya seperti itu ya. Artinya kalau mungkin bilangan-bilangan awal kita bisa ngitung aja pakai jari, 1 dan seterusnya gitu. Tapi nanti di akhir ya, di sini sudah ada contohnya ya, cara menyelesaikannya. Nah, jadi awalnya itu cara menentukan polanya itu kita tuliskan dulu yang sudah diketahui apa. Yang merah yang diketahui apa saja? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya ya. Nah, ciri-cirinya yang merah itu apa bilangannya? Apa kira-kira? Yang kelipatan 3. Nah, yang merah itu kelipatan 3 ya, atau kita pakai bahasa yang lain, habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Artinya habis dibagi 3 itu kalau bilangan itu kita bagi 3 tidak bersisa. Masih ingat pembagian bersisa nggak? Masih. 5 bagi 2 sisanya berapa? 5 bagi 2 sisanya? 1. 5. Jadi 5 bagi 2 itu sisanya 2. Hasil baginya 2. 7 dibagi 2 itu hasil baginya 3. Ya. Sisanya 1. Ya, 1. Ya. Coba diingat-ingat lagi pembagian bersisa. Ya. Pembagian bersisa. Itu awal dulu SD awal. Iya, Pak. Oke. Karena itu penting untuk mengerjakan ini gitu loh. Kemudian yang putih itu 1, 4, 7 berapa lagi? 1, 4, 7, 10, 13, 19. Ciri-cirinya apa? Nah, di sini kita mengikuti yang merah. Karena yang merah itu kelipatan 3, artinya habis dibagi 3, maka yang putih kita bagi 3 bilangannya. Kalau 1 kesulitan yang 4 dulu. 4 dibagi 3. Sisanya berapa? 1. 7 dibagi 3. Sisanya? 1. Kalau bingung, kalau yang masih bingung gini aja. 7 dibagi 3. Oh, enggak. Pak, kesulitan, Pak. Enggak bulat kalau dibagi 3. Bilangan yang kurang dari 7 yang bisa dibagi 3 berapa? 6. Ya, 6. Kemudian 7 dengan 6 itu sisanya berapa? 1. Demikian juga 16. 16 dibagi 3. Bingung, oh, yang kurang dari 16 yang bisa dibagi 3 berapa? 15. Ya, 1. Nah, caranya gitu mencari sisa.
Nah, ternyata yang putih itu semua bilangan yang ada di putih, di warna putih, itu kalau dibagi 3, bersisa 1. Nah, itu kita sudah ketemu polanya, udah enak, udah. Biru, hampir sama. Dibagi 3 juga. 5 dibagi 3, sisanya 2. 8 juga gitu. Dibagi 3, sisanya 2. Kenapa kok sisanya 2? 8. Yang kurang dari 8 yang bisa dibagi 3 itu, yang habis dibagi 3 itu 6. Berarti 2. 17 juga gitu. 17 dibagi 3, 17 berarti 15. 15 berarti 2, sisanya 2. Jadi yang warna biru itu semua bilangan-bilangannya itu harus yang kalau dibagi 2, bagi 3, sisanya 2. Nah, kalau kita sudah menemukan pola itu, yang merah itu sisanya 0, yang putih kalau dibagi 3 sisanya 1, yang biru sisanya 2, kita akan mudah menentukan bilangan apapun dan menebak warnanya apa. Contoh, 100. Warnanya apa? Putih. 100 warnanya putih. Putih. Alasannya kan sama. Dia dibagi 3, 99. Sisanya 1. Berarti putih. Iya. Yang 500. Ketiga. Bisa. 500, 450 toh. Iya, Pak. 50 berapa? 400. 50 itu 4. 50 itu sisa 45, 48, 48 sisa 2. Iya, Berarti putih. sisa 2 Putih, Pak. itu. Iya. Cara-cara menghitungnya kamu jangan langsung 500, Rek. Suwen, kelamaan. Otak kita nggak mampu. Jadi cara kita ngitungnya 500. Yang mudah 45, 450. 50 juga sama, 45. Saya 5, 2. Jadi cara menghitung, apa itu namanya? Oh, gini. Apa itu namanya? Dalam menghitung, ya. Bedakan berpikir matematika dengan menghitung. Kalau berpikir itu menggunakan IQ, kecerdasan. Dan itu apa namanya? Berpikir pakai otak. Ya. Tetapi kalau menghitung itu bukan termasuk itu, menghitung itu cuma keterampilan. Artinya keterampilan itu bisa di alat dan bisa dilatih dan bisa dilatih. Ini dua hal yang berbeda. Berpikir dengan menghitung itu berbeda. Enggak. Kalau dulu kamu di video-video lihat anak yang kecil dikali perkalian gini cepat ngitungnya, apakah dia pintar matematika? Enggak mesti. Itu hanya keterampilan. Sama seperti keterampilan yang lain, bermain sepak bola, bermain bulu tangkis itu keterampilan. Keterampilan. Bermain sepak bola keterampilan. Ada yang sisi keterampilan, ada yang sisi kecerdasan. Kalau keterampilan ya bagaimana terampil menggiring bola, tetapi kecerdasannya apa? Membaca peluang. Kira-kira yang saya umpan ini teman saya yang di kiri atau di kanan, itu kecerdasan. Itu kecerdasan. Tapi kemampuan mendribel bola itu keterampilan. Tapi kemampuan ini saya tendang penalti. Saya tendang kemana? Lurus, kiri, kanan, atas, bawah, pojok, dan sebagainya. Itu kecerdasan. Tetapi menendang dengan keras, menendang dengan tepat, itu keterampilan. Nah, itu harus dibedakan. Nah, makanya dalam mempelajari sesuatu kita harus dua hal, keterampilan dan pengetahuan atau kecerdasan tadi itu. Ya, itu harus dibedakan. Oke, lanjut ya. Jadi intinya kalau kita sudah menemukan pola bilangannya, maka kita bisa mudah menentukan bilangan apa, warnanya apa. Itu mudah. Nah, intinya pola bilangan gitu. Nah, itu terus selanjutnya yang mana? Nah, ini kita skip dulu yang ini. Skip. Oke, yang ini. Ini kemarin ada yang masalah nggak? Ayo kita berlatih satu-satu. Kan sudah dikerjakan ya? Udah. Yang sulit yang mana? Sudah. Tanyakan. Masih bisa. Masih bisa? Iya. Nah, saya punya pertanyaan gini. Kemarin saya ada kelas 8, yang nanya, Pak,
kok bisa sih Pak kalau kita bagi, ini nomor 1 ya, kalau kita bagi 30, maaf, kalau kita bagi 3 Pak, kenapa kok hasilnya itu mesti bilangan tengah? Ada yang tahu nggak? Tentukan 3 bilangan berurutan yang hasilnya sama dengan 90. Nah, itu kalau kita bagi 3, 90, kan ketemunya 30. Nah, 30 itu kenapa kok bilangan tengah? Demikian juga yang 150. 150 dibagi 3, 50. Nah, itu bilangan tengah. Yang 3 juga gitu, 300. 100 kan? Itu bilangan tengah. Kenapa kok gitu? Nah, ini Yang bagian paling tengah. kenapa? Kenapa? Soalnya yang paling tengah, Pak. Jika dibagikan 45 Karena angkanya sama bila dibagi. ya kan sama 3 bulan. Kalau dibagi ya semua sama. Kalau nggak sama, Pak, bukan hasil bagi. Jadi gini, ya entah ini jawaban atau gimana, saya juga bingung menjelaskannya ya. Intinya, tahu rata-rata nggak? Tahu ya? Misal Iya, Pak. ini, kalian habis ujian, kemudian ada pernyataan gini, rata-rata nilai ujian kelas 8F itu 90. 90 artinya apa? Hampir seluruh mendapatkan. Jadi kan 90 artinya apa? 90 artinya itu nilai tengah. Bukan nilai tengah juga sih. Iya, Pak. Nilai di mana mengumpul di situ kan ya. Iya. Nilai keseimbangan. Jadi pada nilai itu seimbang antara kiri dan kanan. Ya. Kita ibaratkan kayak penggaris, kemudian kita beri patokan gini. Nah, ketika dia di tengah, berarti dia Seimbang. Nah, makanya itu pasti kalau kita dibagi rata, kalau kita bagi menjadi 3 bilangan, berarti bilangan itu kalau kita bagi 3, pasti ngumpul di tengah. Demikian juga kalau pertanyaannya temukan 5 bilangan, berarti kalau kita bagi 5 ya di tengah, pasti rata nanti, tengah. Nah, kemudian di tengah ini, ya, tinggal mencari yang bilangan yang di bawahnya, ya kita kurangi. Bilangan yang di atasnya kita tambah. Nanti saling mengisi. Yang di bawah diambil, ditaruh di setelahnya. Jadi jadinya kayak anak tangga gitu. Sama kayak kita punya tangga. Titik beratnya yang di tengah, titik pusat, titik beratnya di tengah. Kenapa? Karena yang atas dan bawah ini nanti saling mengisi, gitu loh. Nah, kemudian yang nomor 7. Nomor 7, bisa nemukan nggak bilangannya? Kenapa aku nggak bisa nemukan? Genap. Karena 12.000 bilangan. Berapa dengan genap? Karena bilangan genap 12.000. Ya, oke, itu bisa jawaban. Ada jawaban yang lain gini. Bilangan ganjil kalau dibagi 3 hasilnya apa? Maaf, bilangan ganjil kalau dikali 3 hasilnya bilangan Ganjil. mungkin hasilnya kalau 3 dikali bilangan ganjil. Nah, nggak mungkin toh. Nah, padahal di situ 12.000 bilangan genap. Oke, sama juga nomor 8. Jadi alasan itu bisa macam-macam lah. Yang penting cocok. Dan sekarang kita harus mulai mengerjakan soal yang intinya soal itu nggak mesti harus ada jawabannya. Nggak mesti harus ada jawabannya. Jawaban berupa bilangan nggak mesti harus ada. Ya, nggak mesti harus ada. Oke, lanjut. Nggak ada masalah ya. Ini yang agak ini kita lewati saja. Kita langsung ke pangkat. Oh, ini dulu aja. Ini. Kolam. Nah, ini. Kelihatan ya? Ada kolam 1, kolam 2, kolam 3. Anggap nanti berlanjut. Ada kolam 4, kolam 5, dan seterusnya. Kolam 4, kolam 5, dan seterusnya. Kolam 1. Yang biru ada berapa? 1. Ada 1.
Kolam 2 yang biru ada 1, 4, 3 yang biru ada 9, 9, 5 yang biru ada 5. Itu udah 5. itu ada 25. 18, saya perhatikan dulu. Kolam 1 1, kolam 2 4, kolam 3 9. Polanya apa? Ya kan. 25. Dipangkat. Dipangkatkan, Kuadrat. ya kan? 2 kuadrat, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25. 5. Nah, ini bentuk 2 kuadrat, 3 kuadrat itu namanya pola bilangan. Jadi intinya kalau kita sudah tahu polanya, aman sudah. Mau berapapun, kolam ke berapa bisa. Kolam ke 50. 2500. 2500. 500. Kamu nggak usah mikir 50-nya kamu kuadratkan kesuwen. 5-nya kamu kuadratkan. Iya. 5-nya kuadrat 25, tambah 02. 70. 4900. 100. 4.500. Ya, 4.500. Nah, kita saya nggak tahu, kalau saya sih bukan cepat ngitung ya kalau 470 kuadrat itu 4.900. Tapi saya punya triknya. Maksudnya ya 49-nya yang dikuadratkan. Gitu. Itu trik. Bukan berarti kita pinter-pinter amat, enggak gitu loh. Itu yang biru. Sekarang yang putih, yang lebih asik. Ya. Kolam 1 berapa yang putih? 8. 8. 8. Kolam 2? 12. 12. 12. Kolam 3? 16. 16 ya. Kolam 4? 20. 20. 20. 24. 20. Tahu dari mana 20? Nah, nih. 8 ditambah Dari setiap penambahan. kali. Terus Pak setiap Kalau Ditambah 4. urut, kamu mencarinya urut, gampang. Tinggal ditambah 4. 4 ya. Kalau urut Iya, ditambah 4. 4 kan? 12. Iya. Kolam 3 12. Kolam 4 ditambah 4. Nah, 20. Oh, salah. Yang 12 itu kolam 2. 2, Iya. 12. 3, 16. 4, 20. 5, 24. Ya. Kemudian 6, 28 ya. Ya, 6, 28 dan seterusnya. Apa? Pertanyaannya, kolam ke-50 masa ngurutkan dari awal? Sulit dong? 200. Nah, maka kita harus temukan dulu pola bilangannya. Pandangan tadi. Ini saya lingkari ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4-nya ya? Iya. Coba, satu lingkaran di kolam 1 isinya berapa? 9. Yang satu lingkaran yang saya bunderi itu loh. 1. Oh, 1. Yang satu merah itu loh, isinya berapa? 2. 2 kotak. Nah, kotak ya. Yang kalau 2 yang dari berapa? 3. 3. Yang 3? 4. 4. Kolam 10, yang satu yang saya arsir merah itu isinya berapa? 11. 11. 11. Iya, Pak. 11. Kalau yang pertama kan 2 kali 4. Ya. Yang kedua 3 kali 4. Yang ketiga Ya. 4 kali 4. Yang 10 Ya. 11 kali 4. Yang ke-20 20
21. 21 1 kali 4. 4 berapa? 80? Oh, 84. 21 kali 4. 20 kali 4 ditambah 1 kali 4. 84. Ya. Maka kita punya polanya. Polanya apa? Yaitu kolam ke ditambah 1 dikali 4. Kalau kolam ke 10 berarti 10 tambah 1 kali 4. Kalau kolam ke 100 berarti 100 tambah 1 kali 4. 4. Nah, itu salah satu pola bilangan yang bisa dipakai. Salah satu pola bilangan yang bisa dipakai. Ada nggak Pak rumus yang lain atau yang lain? Ada. Gimana? Sekarang gini, kolam ke 1 itu kan yang putih itu kan sama dengan 3 kuadrat dikurangi yang biru toh? Iya. Ya. Yang kolam 2 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Yang kolam 3 berapa itu? 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Berarti kolam ke 20 22 kuadrat dikurangi 20 kuadrat. Agak ribet, tapi itu salah satu cara yang bisa dipakai. Nah, itu. Nah, ini. Nah, itu soal-soal ini ya. Kemarin keliru. Sorry. Sorry, saya salah. Tes. Baru. Ini. Mana saya suruh ngerjakan ini enggak? Ya, saya suruh ngerjakan yang nomor berapa? Nomor yang apa? 45 kayaknya. 34. 3 dan 4. 3 sama 4, Pak. 3 dan 4. 3 dan 4. Nah, dengan satu soal yang tadi, gambar satu itu bisa dibuat 10 soal. Ya kan? Ini soalnya kan tentang yang tadi aja kan? Iya, Pak. Nah, Iya. tapi ini lebih soalnya lebih menantang daripada soal pertanyaan saya tadi. Sekedar menanyakan kolam kesekian berapa putihnya, berapa merahnya. Nah, kita bahas dulu lah. Nomor 1. Berapa banyak ubin warna putih ketika warna biru sebanyak 400? Nah, 2 langkah. Pertama dicari dulu. Yang birunya 400 itu kolam keberapa? Kedua. Yang kedua berarti 20. Yang kedua 200. Ke 20. Kolam kedua. 20 ya? ya, kolam ke-20. Berarti warna putihnya 19. 21. 21 kali 4, ya kan? Iya, 84. Gitu. Jadi dilihat ini beberapa step dulu. Jangan langsung 400, dari 400 kita harus menemukan putih, nggak bisa. Berarti 400 itu harus lari ke kolam keberapa gitu loh. Ini orang keberapa atau kolam keberapa, itu harus larinya ke situ. Langsung nggak bisa. Nah, udah yang nomor 3. Jadi kalau 900 itu kolam ke 30. berarti warna putihnya 31. 31 kali 4. 124. terus 124. Nah, itu kalau yang diketahui putih, yang diketahui biru, yang ditanya putih. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6. Agak sulit ini. Berapa banyak ubin warna biru ketika ubin warna putihnya sebanyak 108? 108 dibagi 4. dibagi Kurang 1. 20 berapa dulu? Ya dibagi 4 dulu lah. 22. 22 dikurangi 20. Bukan, Pak. 27. 27, sorry, 27. Ya, benar 27, benar. Itu dikurangi 1. Dikurangi 1. Karena yang tadi kan ditambah kan. Kolam kelima. Pak,
Enggak dikurangi 8, Pak. Oh, iya dikurangi 8. Sorry. Dikurangi 8. Pak. Dikurangi 8. Yang 108-nya dikurangi 8 dulu baru dibagi 4. Iya. Dikurangi 8, dikurangi 4. Kurangi 4. Bentar. Sebentar. Ya kok bingung ya? 108. Tadi kan ditambah 1 dikali 4 toh. Ya, tambah 1 kali 4 toh. Yang tadi. Berarti kan ini kan tambah 1 kali 4. Berarti dibagi 4 dulu, baru dikurangi 1. Dibagi, kita gambarkan dulu, biar nggak bingung. Tadi kan misal N ditambah 1 dikali 4. Ya. Misal kolam ke-10. Berarti ditambah 1 kan, 10 tambah 1. 10 tambah 1 baru dikali 4 toh. Cara mencari 10-nya kan berarti misalnya kita ini sama dengan X. Tuh, saya stop dulu aja. Share whiteboard. Ini. Kita punya kolam ke-10 ya. Kolam ke-10 itu 10 ditambah 1 dikali 4. Ini sama dengan 44 ya. Sekarang gini, untuk mencari 10, ya dari 44 itu gimana caranya? Berarti 44 dibagi 4. Kita ketemunya 11. Dikurangi? 1. Nah, gini, berarti dikurangi 1. Berarti yang tadi, kayak gitu, berarti 108 dibagi 4 dulu, 2001. dikurangi 1. sama dengan 26. 26 masih menentukan kolam ke, belum ubin biru. Ubin birunya berarti 26 kuadrat. Iya. Kalau saya disuruh cari 26 kuadrat agak lama. Jadi harus tahu bolak-balik ya, cara menuju bilangannya berapa, kemudian dari bilangan itu menuju awalnya berapa. Itu harus bisa ya. Ya harus kalau dikali urutannya apa? Ya dikali berarti dibagi, kalau ditambah ya dikurangi. Tinggal mengurutkan saja nanti. Kalau pikiran kamu masih dikurangi 8, berarti kamu sudah menemukan cara lain selain cara saya tadi. Ya. Apakah salah? Nggak salah, tetapi tolong kembali ke cara awal. Kalau cara awal kamu ditambah 8, berarti pakai cara itu untuk yang berikutnya. Jangan dicampur-campur. Jadi karena memang dua rumus yang berbeda, baliknya juga beda gitu loh. Baliknya juga beda. Maka harus konsisten. Kamu dengan temanmu punya rumus yang beda. Nah, dari awal yang harus dipikir kamu satu, kamu pakai caramu apa pakai cara temanmu. Kalau pakai caramu ya pakai caramu saja. Nggak usah dicampur-campur dengan cara temanmu. Demikian juga kalau kamu pakai cara temanmu ya nggak usah dicampur dengan cara kamu. Nanti ribet. Gitu. Nah, caranya gini. Bisa lihat ya tabelnya ya. Ya, caranya kita analisis dulu. Urut 3 pangkat 1 berapa angka satuannya? 3. 3 pangkat 2? 9. 3 pangkat 4? 1. 3 pangkat 5? 3. Nah, balik lagi terus gitu. Ya. Polanya gitu. Jadi ada berapa bilangan sih yang 3 pangkat itu, yang urutannya itu ada berapa polanya? Muternya berapa kali? 4 kali. Ya.
muternya 4. Jadi setiap pangkatnya itu 4, berubah 4, urut 4, balik lagi ke awal. Terus gitu, 3971, 3971, 3971 itu terus. Ya. Maka itu kita bisa jadikan pola. Kalau 3 pangkat 10, berapa angka satuannya? 3 pangkat 10. Berapa, Pak? 9. 9. Ya 9. Seperti yang tadi ya, pembagian bersisa ya. Iya. Maka 3 pangkat 100, berapa? 4 dibagi 100 dibagi 4 0. 0. Jadinya ya. Iya. Sisanya 0 berapa? Ya, yang Bersisa. Yang 1. Ya. Yang kelipatan 4 toh. ya kelipatan 4. 1. Oh. Ya gitu. Tapi kan bocoran dulu nanti di perkuliahan, apalagi yang jurusan matematika, ya, cara ini nggak berlaku. Karena dosen nggak mau terima cara ini. Alasannya yang tadi, nah, kamu nyari 3 pangkat 100 di kalkulator aja nggak ketemu loh. Gimana kamu membuktikan bahwa 3 pangkat 100 itu angka satuannya 1, membuktikan benar. Kebenarannya aja kamu nggak tahu. Tapi ada caranya nanti di perkuliahan, nanti ada cara yang berbeda nanti untuk menemukannya. Menggunakan yang namanya modulo. Apa itu modulo? Nanti aja lah. Kalau kamu sebenarnya modulo itu pembelajaran dasar. Saya herannya gini, kenapa sih modulo itu kok nggak diajarkan di tingkat SD atau SMP atau SMA? Padahal itu pembelajaran yang dasar banget tuh. Tapi nggak diajarkan. Saya heran. Oke, itu. Nah, selanjutnya ini. Itu kan tadi bilangannya 3 toh. Nah, kalau 3 ya kamu hafalkan ini aja, 3971 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan yang lain, misalnya 4. 4. Ya beda lagi, kita buat aja kalau 4. Kalau 4 nah, coba. Kalau 4 pangkat 1 berapa? 4. 4. Kenapa? Sorry. Maaf. Nah. Empat pangkat 1. 4 pangkat 2. 6. 16. 6. Satuannya ya. 4 Ya. pangkat 3. Oh. 4. 4. 6. 6. Jadi berapa kali ngulang? 2. 4. Oh, 2. 2, Pak. kalau pangkatnya ganjil, berapa angka satuannya? 4. 4. Kalau Ya. angka genap, Empat. angka satuannya? Kalau genap 6. 6. Itu. Ya, itu. Nah, jadi kamu nanti cukup mencari gini. Nah, sekarang pertanyaannya tak rubah. Saya hapus dulu ini. Biar. Kalau 300 137 berapa ya? Jangan. Saya ulangi. 3174 pangkat 313. Angka satuannya apa? 4. 4. Angka satu. 4. Hanya 4, Pak. Kalau kamu punya gini, nggak usah kamu lihat ini. Dari tinggal lihat angka belakangnya aja. Ini aja. Iya. Oh. Terus lihat pangkatnya. Kenapa atau ganjil? Pangkatnya. Kalau pangkatnya semua ya, karena beda-beda kan. Kalau berhubung 4, berarti kan pangkat berulangnya kan 2 kali kan ya. Yang Ya. ganjil itu Sama ganjil. yang genap itu, nah ini ganjil. 6. Berarti Ya. 4 ya katanya gitu aja.
Jadi meskipun ini berapa banyaknya pangkatnya, ini bilangan pokoknya besar, tapi kamu nggak usah lihat aja. Yang berhubungan dengan bilang angka satuan di hasil itu cuma ini, cuma angka satuannya. Angka puluhannya nggak ada hubungan gitu. Angka puluhan nanti nggak akan menghasilkan angka satuan. Demikian juga perkalian. Salah satu trik saya menjawab soal pilihan ganda. Misalnya di situ ada rumus, tentukan luas persegi panjang yang sisinya ini. Nah, misalnya ini gitu. Kan ada pilihan-pilihan jawaban toh. Yang saya lihat itu angka satuannya. Saya nggak perlu. Saya cuma gini, 6 kali 1 berapa? 6. 6. Bisa angka satuannya yang 6. Ada 6. Nah, itu cara loh ya. Oh. 6. 6. Kita beneran cara. Apakah salah ya enggak? Jadi nggak mungkin pilihan jawabannya yang benar itu yang angka satuannya nggak 6, jelas salah itu jelas. Kan konsepnya aja udah bener, nah, angka satuannya pasti 6, nggak mungkin nggak 6. Jadi yang nggak 6 itu pasti bukan jawaban. Oh. Jadi saya itu bisa menjawab soal pilihan ganda dengan benar tanpa mengerjakan. Ya karena trik kayak gini. Nah ini, jadi makanya pilihan ganda itu nggak terlalu efektif untuk mencari tahu anak ini cerdas apa enggak terlalu efektif gitu. Kenapa? Karena ya bisa dipakai trik kayak gini. Ini namanya ya pinter aja gitu. Makanya saya pribadi kalau masalah mencontek itu pengalamannya udah istimewa. Kamu aja kalah kan. Trik mencontek dari saya itu udah expert lah. Makanya kalau ada anak nyontek itu, alah, saya tahu kamu nyontek gitu aja. Loh, berarti Pak Inu pernah nyontek? Pernah, tak? Tapi pada akhirnya saya pelajaran yang bisa saya dapat dari menyontek itu, saya menyesal. Pada akhirnya saya menyesal. Walaupun toh nggak sesering itu menyontek, tapi pada akhirnya saya menyesal gitu. Karena ya bukan itu, pada akhirnya saya kenapa sih kok saya nyontek gitu. Lebih baik saya kalau bodoh ya bodoh aja, nggak usah pura-pura dapat nilai bagus gitu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa aja, nggak usah pura-pura pinter karena efeknya bahaya. Sekarang gini aja lah, makanya saya paling sekarang saya menggembor-gemborkan kalau jangan merasa bisa kalau kamu nggak bisa. Kalau nilai matematika kamu normalnya dan memang faktanya dapat 70 ya 70 saja, jangan ditambah-tambahi. Itu efeknya bahaya. Kenapa? Analoginya gini. Bayangkan kamu diperiksa oleh dokter. Yang dokter itu sebenarnya nggak lulus. Mau apa enggak? Enggak. Kenapa kok nggak mau? Nanti soalnya penyakitnya malah lebih parah. Nilainya tapi bagus-bagus tapi nilainya. Pokoknya ditipu sama dokternya. Nilainya tapi bagus-bagus, tapi faktanya dia nggak bisa. Ada kemungkinan, Pak. Ya, kalau gini aja, kamu naik Grab car, yang orangnya sebenarnya nggak bisa nyopir, tapi dia punya SIM. Ada. Orangnya sebenarnya nggak bisa ngendarai mobil, nggak bisa nyetir, tapi dia punya SIM. Tahu kamu? Kalau mobil masih aman ya, mentok nabrak kamu biasa aja. Pilot. Semuanya mati, Pak. Kalau mobil Masih ada dia nggak apa itu? apa itu namanya dia starter seret gitu, kemudian kas ngopling dia nggak koplingnya pas ganti gigi masukkan gigi koplingnya nggak diinjak, paling mentok mati gitu aja, mobilnya mati nggak berjalan. Pesawat ya begitu, itu analoginya. Makanya saya mewanti-wanti terutama kalian yang saya ajar,
kita belajar saja. Artinya belajar kalau kita memang nggak mampu, ya sudah bilang nggak mampu. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Nggak apa-apa. Apakah itu hina? Nggak hina kok. Itu nggak hina. Itu malah terpuji. Bayangkan seorang pilot yang mabuk, dia dipaksa untuk mengendarai pesawat, tapi dia, maaf saya mabuk, saya nggak bisa mengendarai. Dia tetap teguh, dia nggak mau. Kan dia bagus. Daripada yang dia mabuk, kondisi nggak sadar, ayo Pak berangkat. Oke, ayo kita berangkat. Kemana? Ya ke akhirat akhirnya, bukan ke tujuan. Itu malah itu lebih terpuji bagi saya. Kenapa? Karena menyelamatkan banyak orang. Demikian juga profesi-profesi yang paling penting itu ya gitu, guru, dokter, pilot, kemudian karena itu kan sangat kenapa? Ya. Enggak, Pak. Itu sangat krusial gitu. Dan saya kira semua profesi itu krusial. Makanya kita harus benar-benar tanggung jawab. Maka saya dulu pernah nyontek waktu sekolah, saya menyesal. Kenapa? Karena waduh, tanggung jawabnya besar, karena menyangkut nama baik guru juga. Apalagi ketika kita misalnya matematika aja, kita harusnya nggak dapat nilai 80 aja kita nggak bisa, tetapi kita dapat 90 ataupun 100. Kemudian kita apa itu ke sekolah berikutnya, kita nggak bisa. Akhirnya ditanya, gurumu dulu siapa? Wah, itu akhirnya memalukan gurunya. Kasihan juga, walaupun toh misalnya gurunya nggak bener juga gitu, tapi ya berat. Apalagi dokter tadi, dokter murah, dosennya murah nilai gitu. Wes lulus, nilainya bagus, praktek. Suntik mati, waduh, itu bahaya. Makanya walaupun toh, lo kan dokter udah habis Pak, banyak yang meninggal karena COVID, berarti kita harus cepat-cepat harus menghasilkan banyak dokter. Ya tapi kan nggak mungkin dengan menghasilkan dokter yang nggak benar juga kan. Ya nanti akan tambah lebih parah, banyak yang meninggal. Lebih baik orang meninggal karena nggak ada dokter daripada orang meninggal karena banyak dokter. Itu lebih bahaya malah tambah. Saya kayak gini, lebih baik banyak orang bodoh karena tidak sekolah daripada banyak orang bodoh karena sekolah. Kenapa? Apa gunanya sekolah kalau tadi bodoh? Ayo. Oke, itu saya sampai di mana tadi? Kurang 5 menit ya. Okay. Ya, jadi yang pangkat-pangkat tadi caranya kayak gitu. Untuk bilangan yang lain silakan kamu cari sendiri ya, cari sendiri. Oke, lanjut ke Fibonacci. Sudah diamati ya kemarin ya Fibonacci ya. Fibonacci ini sering muncul. Ini nggak ada rumus pastinya lah. Rumus pastinya ada sih. Artinya bilangannya angka datang setelah 21, cara menemukannya 21 ditambah 13. Nah ini cukup kamu pelajari saja dan kamu ingat-ingat saja. Supaya kamu kenal apa itu bilangan Fibonacci. Karena nanti ini juga salah satu pola bilangan atau barisan bilangan yang sering dimunculkan di soal atau masalah. Saya kok pat-pat terus ini ya. Saya juga gangguan sinyal kok, jangan khawatir. Oke. Terakhir, sebentar, masih belum terakhir. Yang ini, kemarin ada masalah nggak yang ngerjakan soal itu? Yang berapa kemarin? 5A sama 5G. 5A, 5G, 7A. Betul juga. 5 bisa? Bisa, Pak. Oke, nanti saya cek. Nomor 7 bisa juga ya, dengan cara yang tadi ya? Bisa. Bisa, gampang. Soalnya ini gampang. Nah, ini yang lebih nanti lebih menantang yang ini, yang pola konfigurasi objek.
Apa bedanya pola bilangan dengan pola konfigurasi objek? Kalau pola bilangan, yang muncul itu cuma bilangan-bilangan kayak gini. Ya. Sedangkan konfigurasi objek, ya, yang muncul gambar. Apa sih bedanya, Pak? Sebenarnya sama, cuma kadang gini, kadang objek itu lebih menangkap gambar itu lebih jelas. Artinya, oh maksudnya kayak gini loh polanya. Kalau bilangan ya berupa bilangan aja, kita nggak punya abstrak pemikiran yang berbeda. Cuma oh apa bilangan istimewanya bilangan ini. Tapi kalau kita punya apa itu namanya gambar, oh ternyata istimewa ya. Contohnya yang istimewa ini. Langsung soal aja kan. Ini contoh ya, contoh ini istimewa dari gambarnya. Kalau ini ditulis berupa bilangan 1, 5, 13 itu enggak apa 1, 5, 13 itu enggak ada hubungannya. Tapi kalau dibuat gambar kayak gini ketahuan polanya. Karena dari gambarnya. Itu jadi gambar itu punya sudut pandang tersendiri yang bisa memudahkan kita untuk menentukan polanya. Oke. Mungkin itu untuk hari ini ya. Untuk minggu depan silakan kamu besok ya kamu learning-nya ya. Jumat. Iya, Pak. Jumat atau besok? Besok kan? Besok apa kan? Besok. Oh, besok. Besok ya. Dibaca saja ya. Kalau konfigurasi objek ini dibaca halaman 3 halaman 24 sampai 29. Ya, sebelum ayo kita berlatih itu. Yang ayo kita berlatih itu dilihat-lihat aja, saja. Dikerjakan juga silakan nggak apa. Jadi untuk besok nggak ada tugas, cuma kamu baca, kemudian lihat aja. Gitu. Ya. Itu mungkin untuk hari ini. Yes, ada yang ditanyakan apa enggak? Ada yang ditanyakan apa enggak? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya sudah. Hari ini saya tutup. Kalian jaga kesehatan ya. Tetap